Malam itu, kabut tebal menyelimuti kota kecil yang sepi. Di pinggiran kota, sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan oleh kemeriahan masa lalunya berdiri sunyi, dihiasi lumut dan retakan yang menandakan waktu yang berlalu. Disinilah semua cerita gelap bermula. Selama beberapa bulan terakhir, kabar mengejutkan mulai beredar. Pegawai-pegawai pabrik itu menghilang satu persatu tanpa jejak. Desas-desus menyebutkan bahwa malam-malam tertentu, suara langkah kaki di lorong-lorong pabrik terdengar samar, diiringi bisikan yang tidak jelas asal-usulnya. Masyarakat pun mulai takut, dan pabrik itu menjadi simbol misteri serta kengerian yang tak terpecahkan. Di tengah kegelisahan itu, Sari, seorang jurnalis muda yang terkenal dengan semangat investigasinya, memutuskan untuk menyelidiki kasus yang tampaknya diselimuti rahasia kelam. Ia merasa terpanggil untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya pegawai, walaupun peringatan warga setempat mengatakan agar tidak mendekati pabrik itu pada malam hari. Dengan tekad bulat, Sari menyusun rencana dan bersiap menghadapi sesuatu yang mungkin melebihi imajinasinya. Pada suatu malam yang mendung, Sari melangkahkan kakinya menuju pabrik. Setiap langkah terasa berat di atas lantai beton yang berdebu, sementara angin dingin seakan menyampaikan bisikan kesedihan masa lalu. Di pintu masuk yang berkarat, ia menemukan sebuah tanda yang samar tertulis, "Janganlah mencari kebenaran di sini," namun semangat penasaran membuatnya terus maju. Di dalam pabrik, lorong-lorong panjang yang diterangi hanya oleh sinar remang lampu senter Sari menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Suara gemerisik logam dan desahan angin seolah meracuni keheningan malam. Setiap langkahnya membawa rasa cemas, namun ia terus mendokumentasikan setiap sudut yang aneh dan sunyi. Tak lama setelah memasuki ruangan produksi yang dulu pernah ramai dengan mesin-mesin berat, Sari menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kayu usang dengan secarik kertas yang tergeletak. Tulisan tangan di kertas itu berbunyi, "Saat bayangan menelan sinar, rahasia kami tersimpan di balik cermin waktu. Ingat, hanya jiwa yang berani akan menemukan jalan keluar." Pesan itu membuat jantung Sari berdegup kencang. Apakah ini petunjuk, ataukah sekadar tulisan acak milik seseorang yang sudah lama hilang? Dengan hati-hati, ia menyimpan kertas itu dalam tasnya, lalu melanjutkan penjelajahan. Jejak-jejak keanehan mulai menuntunnya ke sebuah ruangan tersembunyi di balik tumpukan mesin tua. Di sana, dinding-dinding dipenuhi dengan foto-foto pegawai yang tersenyum di hari-hari mereka bekerja. Namun, wajah-wajah itu tampak pudar, seolah-olah digores oleh waktu dan kegelapan. Di tengah ruangan, sebuah cermin besar tergantung di dinding dengan bingkai ukiran rumit yang menceritakan legenda kuno. Di atas cermin itu terpampang sebuah prasasti. Dalam cermin ini, bayangan hidup yang terlupakan menanti penebusan. Sari merasa bulu kuduknya meremang. Ia mendekat, matanya terpaku pada pantulan samar dirinya sendiri di dalam cermin. Namun di balik pantulan itu, ia sempat melihat bayangan lain, siluet seorang pria berjubah yang memandangnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, ruangan itu terasa dingin, dan bisikan halus terdengar, "Bebaskan kami." Dengan cepat, Sari mencoba mengingat petunjuk di kertas tadi. Bayangan menelan sinar, dan cermin waktu, mungkin mengacu pada cermin besar di hadapannya. Ia pun mulai memeriksa sekeliling ruangan dengan teliti. Di antara tumpukan buku-buku tua dan dokumen-dokumen usang, ia menemukan sebuah jurnal berjudul "Pengakuan Sang Pendiri". Jurnal itu menceritakan kisah tragis pendiri pabrik, seorang pria ambisius yang pernah melakukan eksperimen gelap demi kekuasaan. Dalam penjelasan yang menggugah, ngeri, ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan,
ia mengadakan ritual rahasia dengan mengorbankan jiwa-jiwa para pegawai. Jiwa-jiwa itu, menurut jurnal, kemudian terjebak di dimensi bayangan, sebuah alam kegelapan yang mengaburkan batas antara hidup dan mati. Semakin Sari membaca, semakin ia yakin bahwa hilangnya pegawai bukanlah kecelakaan semata, melainkan kutukan yang dirajut oleh ambisi gelap sang pendiri. Namun, ada satu bagian yang masih menjadi teka-teki. Di halaman terakhir jurnal, tertulis, hanya mereka yang menatap cermin dengan keberanian akan melihat jalan penebusan. Namun, untuk membebaskan jiwa, pengorbanan haruslah seimbang. Misteri itu menggantung berat di benak Sari. Pengorbanan, seimbang. Apakah berarti ada suatu ritual atau upaya yang harus dilakukan untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terjebak? Sari pun menyadari bahwa kunci pemecahan misteri ini ada pada cermin besar yang dulu ia temui. Dengan tekad yang semakin kuat, Sari kembali menatap cermin itu. Kali ini, ia mencoba mengingat setiap detail pesan yang telah ia temukan. Ia menyalakan senter lagi dan fokus memperhatikan bayangan di cermin. Perlahan, wajah-wajah samar mulai tersusun, dan sosok-sosok pegawai muncul dari balik kabut gelap. Mereka menatapnya dengan mata penuh harap namun juga kesedihan mendalam. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari balik bayangan, "Bantu kami, bebaskan kami dari kutukan ini." Suara itu seakan berasal dari 1000 jiwa yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia bayangan. Sari merasa terpanggil dan merasakan keharusan untuk menebus kesalahan masa lalu, meski ia hanyalah seorang pengamat yang tak terduga terseret ke dalam konflik yang jauh lebih besar. Dalam benaknya, ia merenungkan arti pengorbanan yang seimbang. Mungkin, pikirnya, arti sebenarnya adalah bahwa untuk memulihkan keseimbangan, seseorang harus memberikan sesuatu yang sangat berarti dari dirinya, entah itu keberanian, atau mungkin bahkan bagian dari jiwanya sendiri. Ia pun mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, "Aku akan membantamu." Waktu seolah melambat. Di hadapan cermin, bayangan pegawai itu mulai berkumpul dan membentuk lingkaran di sekitar sosok pria berjubah yang dulu pernah ia lihat. Sosok itu, dengan tatapan yang seolah menyesali dosa masa lalunya, berbicara, "Untuk membebaskan kami, kau harus menatap ke dalam dirimu sendiri dan menerima bayangan yang selama ini kau hindari." Dalam keheningan yang mencekam, Sari merasakan panas yang aneh di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa rasa takut dan penyesalan yang ia pendam selama ini adalah bagian dari dirinya yang telah lama ia lupakan. Dengan gemetar namun tegas, ia menatap ke dalam cermin, membiarkan semua bayangan kelam itu menyusup ke dalam jiwanya. Saat itu juga, cermin bergetar hebat dan seolah menyerap cahaya senter. Ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara yang bersatu, menceritakan kisah penderitaan dan penebusan. Dalam sekejap, kilasan masa lalu sang pendiri dan pegawai yang berkorban terungkap, serta penderitaan yang mereka rasakan. Namun, ada juga secercah harapan, sebuah ritual penebusan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang rela mengorbankan sebagian jiwanya untuk menyeimbangkan neraca keadilan. Sari merasa paham. Ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kenangan dan beban pribadinya yang selama ini menghalangi keberanian sejati. Dengan air mata mengalir, ia menyebutkan semua penyesalan dan kesedihan yang menahan dirinya, sambil menatap bayangan yang ada di cermin. Perlahan, bayangan itu mulai berubah, menyatu dengan cahaya lembut yang menerobos kegelapan. Di saat itulah, sebuah keheningan yang mendalam menyelimuti ruangan. Cermin yang tadinya gelap dan misterius kini menampilkan pemandangan yang berbeda. Para pegawai yang hilang mulai tersenyum lega, satu persatu, seolah-olah beban kutukan telah terangkat.
Bayangan pria berjubah itu pun mengangguk pelan, mengucapkan, "Terima kasih, kini kami bebas." Namun, sebelum Sari sempat menghela napas lega, suara serak kembali terdengar, kali ini lebih jelas, "Ingat, setiap penebusan punya harganya. Jangan pernah lupakan bayanganmu." Pesan itu menggema dalam pikirannya saat ia keluar dari pabrik, merasakan campuran lega dan beban yang tak tertahankan. Malam itu, di luar pabrik, kabut perlahan mulai menghilang. Warga kota tak lagi mendengar desas-desus tentang bayangan yang mengganggu. Namun, Sari tahu bahwa kebenaran yang ia temukan lebih dari sekadar legenda. Ia telah menyaksikan kekuatan pengorbanan dan keberanian yang dapat mengubah nasib jiwa-jiwa yang terlupakan. Meski misteri pabrik itu telah terselesaikan, setidaknya untuk saat ini, pertanyaan tetap menggantung, apakah setiap orang siap menghadapi bayangan dalam diri mereka sendiri demi mencapai penebusan? Dan akankah kegelapan itu kembali suatu hari, menunggu jiwa-jiwa baru yang kehilangan keberanian untuk menatap cermin kehidupan? Sambil menatap ke arah pabrik yang kini tampak seperti reruntuhan sunyi di bawah cahaya rembulan, Sari tersenyum pahit. Ia tahu, dalam hidup, kadang-kadang untuk menemukan cahaya, seseorang harus berani menelusuri lorong-lorong kegelapan yang paling dalam. Cerita ini mengajak kita merenungkan tentang keberanian, pengorbanan, dan kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu. Semoga kisah ini dapat memberikan sensasi horor sekaligus teka-teki yang menggugah pikiran.